Saudara dan saudari, kita sudah memasuki minggu ke-6 Paskah. Minggu depan kita akan merayakan pesta yang lebih berarti bagi kita, itu kenaikan Tuhan, dan selepas itu kita akan merayakan Pentekost, bagaimana Tuhan menguatkan para rasulnya dan kita dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Namun saudara dan saudari, jangan kita lupa, bila kita menerima kuasa Roh Kudus itu, tidak semestinya kita bebas daripada segala cobaan dan godaan. Seperti satu cerita, seorang padri pada suatu masa dia kembali dalam melawat. Setelah melawat seorang pesakit di hospital, dia melalui satu lorong. Tiba-tiba dia nampak satu lembaga di depan. Dia bingung, hantu kan? Dia berpikir. Tapi semakin dia mendekati, dia semakin melihat bayang-bayang lembaga itu. Dan dia melihat seorang gadis cantik. Padri itu mau lalu, tapi gadis itu bilang, tunggu dulu, kamu seks. Terus padri berdiri sekitar, berani kau cakap begitu? Ya bang, kamu seks kan? Paling banyak 300. Terus padri bilang kan, berani kau cakap? Saya di padri tahu. Kau melanggar pada dia. Saya minta maaf pada, saya salah omong. Saya ingat kau bukan pada, tapi kalau kau pada pun saya kasih kau setengah harga. Saudara dan saudari, kita ketawa, tetapi inilah realiti hidup kita. Kita senantiasa berdepan dengan pilihan-pilihan. Sama ada pilihan yang membawa kita kepada kehidupan ataupun kematian. Siapapun kita, saudara dan saudari, kita senantiasa berdepan dengan godaan. Walaupun kau bishop, kardinal, patri, brother, sister, apalagi kita umat awam, kita senantiasa terdedah dengan keadaan-keadaan dunia yang semakin membawa kita jauh kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Herald, saudara dan saudari, aku membaca di dalam Herald, kalau kita tidak mempunyai asas iman, pegangan iman yang kuat, pasti kita akan terkejut karena skandal-skandal yang berlaku di dalam gereja. Lebih lagi yang semakin hangat kalau kamu begitu di dalam internet, apa yang berlaku? Gereja kita semakin diserang, diserang dan diserang. Dan siapa yang mereka hentam sekarang? Bob kita. Mereka berusaha untuk agar bob kita dibawa di mahkamah. Kenapa? Sebab mereka menuduh Bob kita menyembunyikan skandal-skandal seks yang berlaku dalam gereja kita. Jadi kita nampak kuasa kejahatan itu, saudara dan saudari, semakin bekerja. Coba untuk membawa kehancuran, coba untuk membawa perpecahan, coba untuk membawa kebencian, coba membawa budaya-budaya yang tidak sehat. Tapi kalau kita lihat sebenarnya saudara dan saudari, gereja kita tidak pernah tutup mata dengan apa yang berlaku. Gereja kita senantiasa terus mengajar. Dan kalau kita lihat pada tahun 2008 itu, apa yang berlaku di Australia, apa yang berlaku di Amerika Serikat, gereja pingkrap dan Pope sendiri datang ke sana memohon pengampunan atas apa yang telah berlaku. Dia sendiri datang berjumpa
mangsa-mangsa yang mengakui diri mereka mangsa, dan Dia doakan mereka. Jadi begitu rendah sekali kita datang sebagai wakil gereja. Jadi saudara dan saudari, kalau kita lihat dalam Injil pada hari ini, kata Yesus, aku datang membawa damai, dan damai yang dibawa itu tidak dapat diberikan oleh dunia.